Dan ini terkait fakta-fakta Tribuners penemuan jasad janda muda di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Tribuners ini mulai bermunculan gitu ya. Dan diketahui sosok janda tersebut ini berinisial WK yang berusia 23 tahun Tribuners yang diduga menjadi korban pembunuhan. Dan polisi pun ini juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Dan hasilnya nih Tribuners ditemukan sejumlah kejanggalan gitu dalam peristiwa penemuan jasad janda tersebut. Yang pertama nih, penemuan jasad janda ini ditemukan dalam kondisi telanjang Tribuners. Jadi WK ini ditemukan di bawah jembatan permandian Kogawuna pada Minggu 21 Desember 2025 lalu. Lokasinya ini di Jalan Lingkar Bungi Sorawolio, Kelurahan Lakologo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau. Jadi jasad wanita tersebut ditemukan pada pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah oleh warga yang melintas gitu. Saat itu sosok warga tersebut hendak beristirahat gitu. Dan saat ditemukan nih tak ada yang mengenali korban gitu Tribuners. Namun setelah dilakukan penyelidikan, identitas korban ini akhirnya terungkap. Dan selain itu nih Tribuners, fakta lainnya adalah korban yang ditemukan warga itu ternyata sempat dimakan biawak Tribuners jasadnya ini. Jasad dari WK ini sempat dimakan oleh hewan gitu. Dan hal ini diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Bau-Bau, Ibtu Rino Asnan, yang membenarkan penemuan mayat wanita itu. Jadi awalnya disebutkan bahwa saksi ini melihat ada biawak gitu di sekitar jasad korban tersebut. Dan selanjutnya nih Tribuners selesai ditemukan, jasad korban langsung dibawa ke pihak kepolisian untuk menjalani visum. Dan kata Ibtu Rino, korban ini ditemukan dalam keadaan membusuk gitu, dengan sejumlah luka di tubuhnya. Dari hasil visum yang dijelaskan Ibtu Rino ini terdapat luka robek pada leher karena benda tajam. Kemudian ada pula luka di kepala gitu dan ini diduga karena benda tumpul serta luka bakar seluruh tubuh. Dan selain itu, setelah menerima laporan hasil visum, tim Inafis Polres Bau-Bau tiba di lokasi nih segera pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah untuk melakukan pemeriksaan intensif. Dan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara Tribuners, polisi ini menemukan sejumlah benda mencurigakan gitu, seperti adanya botol bekas berisi sisa BBM, serta pakaian dalam wanita yang sudah dalam kondisi terbakar di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya nih, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor atau Kasihumas Polres Bau-Bau Tribuners, yakni Ibtu Rino Asnan mengatakan bahwa setelah dugaan identitas korban tersebar di media sosial ya, keluarga korban ini kemudian melapor nih ke Polres, lalu diantarlah ke rumah sakit nih buat memastikan identitasnya. Dan ternyata memang benar nih bahwa mereka itu merupakan keluarga dari korban yang berinisial WK ini. Dan disebutkan juga sebelum ditemukan meninggal dunia, korban ini sempat mengunggah status di aplikasi Facebook gitu Tribuners pada Sabtu 19 Desember 2025 malam. Jadi pihaknya mengaku sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut nih mengenai identitas terduga pelaku pembunuhan. Dan kemudian Ibtu Rino ini mengungkapkan bahwa jenazah korban juga bakal diotopsi gitu. Sementara untuk jadwalnya masih menunggu dokter forensik ya Tribuners dari kota Kendari. Dan selanjutnya nih Tribuners disebutkan bahwa ada dua oknum TNI yang diperiksa polisi nih pasca penemuan jenazah janda muda itu. Jadi pemeriksaan ini dibenarkan oleh Komandan Denpom atau Dandenpom nih Tribuners yakni Letkol CPM Haryadi Budaya Pela saat dikonfirmasi nih pada Selasa 23 Desember 2025. Namun nih, Letkol Haryadi ini belum bisa nih merinci status dua yang diperiksa itu ya, oknum TNI yang diperiksa itu dalam dugaan kasus pembunuhan janda muda berinisial WK ini. Dan menurutnya, pemeriksaan terhadap oknum TNI yang diketahui berinisial Prada Y dan juga Prada Z ini sudah dilakukan di Subden Pom Bau-Bau sejak Senin 22 Desember 2025.
Dan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, ini sosok Prada Y ternyata ini merupakan pacar dari korban yakni WK. Sementara Prada Z ini merupakan rekan Prada Y sekaligus WK. Dan ternyata nih Tribuners usut punya usut, Prada Y yang merupakan sosok pacar dari korban ini ternyata udah dikenalin nih ke keluarga dari WK itu sendiri. Jadi memang sosok WK yang juga diketahui menjalin hubungan dengan oknum anggota TNI berinisial Prada Y itu eh memang mempunyai hubungan gitu ya alias berpacaran gitu Tribuners. Dan keduanya ini disebut berkenalan lewat dunia maya sampai akhirnya kemudian berlanjut pada hubungan atau menjalin hubungan yakni pacaran gitu. Dan Pradaya ini diduga terlibat dalam tewasnya WK itu sendiri. Jadi berdasarkan penuturan keluarga nih Tribuners kepada jurnalis dari tribunnews.ultra.com, hubungan korban dan terduga pelaku Y ini memang udah diketahui gitu ya sama keluarga. Pasalnya nih, Pradaya itu memang pernah nih datang ke acara keluarga dari korban atau di si WK ini tadi. Namun nggak lama setelah Pradaya bertemu keluarganya itu ya, keluarga dari WK ini, kemudian janda muda tersebut ditemukan tewas mengenaskan di bawah jembatan permandian Kogawuna, Tribuners. Nah, seiring dengan itu nih Tribuners sebelum kepergiannya, wanita berinisial WK itu sempat nih mengunggah sebuah ini ya status di Facebook gitu Tribuners. Jadi status itu nih dia tampak mengunggah makanan kesukaannya gitu di akun Facebook pribadinya. Jadi itu tepatnya 3 hari nih sebelum kepergiannya. Ia diketahui ini mengunggah menu kerang laut ya yang menjadi makanan kesukaannya. Jadi dia ini menuliskan dari sekian lamanya tidak makan ini barang atau kerang gitu ya. Akhirnya aku menemukanmu gitu. Dan WK ini turut menandai lokasi tempatnya membeli kerang laut yakni di Pasar Wameo. Jadi pasar tradisional ini menjadi pasar utama Tribuners yang terletak di kota Bau-Bau dan memang terkenal dengan kesegaran biota laut langsung dari nelayan setempat. Dan postingan WK itu Tribuners tentang aktivitasnya yang berbelanja di pasar Wameo itu kini kemudian ramai ya dengan komentar terbaru dari warganet terlebih setelah kasus kematiannya ini viral di media sosial. Dan kemudian Tribuners, sosok WK ini memang diketahui yang menjalin hubungan dengan oknum anggota TNI berinisial Prada Y. Jadi seperti yang Iraka bilang tadi, keduanya ini memang berkenalan nih lewat dunia maya. Sampai akhirnya hubungannya berlanjut ke jenjang pacaran nih. Dan memang hubungan antara keduanya pun juga udah diketahui ya oleh pihak keluarga dari WK itu sendiri. Pasalnya tadi Pradaya ini memang pernah nih datang gitu ya ke acara keluarga dari WK dan disebutkan nih bahwa em, si WK ini memperkenalkan Prada Y itu ke keluarga gitu ya sekira bulan November gitu Tribuners di sebuah acara keluarga. Itu menurut kesaksian dari salah satu saudara korban ya yang berinisial WOS. Nah, tapi nggak lama setelah pertemuan keluarga itu ya atau setelah Prada Y ini bertemu dengan keluarga WK ini gak lama kemudian, WK ini kemudian ditemukan tewas mengenaskan gitu, Tribuners. Dan hubungan antara keduanya ini juga dibenarkan ya oleh Komandan Denpom gitu, Tribuners, yakni Letkol Haryadi Budaya Pela saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Desember 2025. Baik, jadi maksud dan tujuan kedatangan kami di sini, pertama kami mengucapkan turut berbelasungkawa yang mendalam atas meninggalnya almarhumah. Semoga almarhumah diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT, diberikan ampunan dosa, diterima amal dan ibadahnya. Terus yang kedua, kedatangan kami di sini murni inisiatif dari kami karena wujud kepedulian kami terhadap keluarga korban almarhumah berupa santunan pendidikan untuk adik-adik. Jadi kami bekerja sama dengan BRI cabang Bau-Bau, kami berikan dana pendidikan di masing-masing anak itu 25 juta rupiah.
nanti untuk penggunaannya tadi saya sudah kami sampaikan ada beberapa kelengkapan administrasi yang nanti akan digunakan untuk biaya pendidikannya. Mungkin pada saat adik-adik ini masuk SD atau masuk SMP nanti kami serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Terus yang berikutnya kami juga memberikan sedikit biaya perawatan untuk anak yang tadi sudah kami serahkan kepada keluarga besar. Terus juga kami juga berikan sembako. Di sini ada beras, ada Indomie, ada telur, ada gula dan minyak dan sebagainya. Termasuk juga kami berikan tas, mainan, termasuk snack-snack seperti itu. Jadi kita fokuskan memang benar-benar untuk membantu keluarga dalam hal untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Ya, Terus ada pesan Pak untuk keluarga korban. Jadi seperti yang saya sampaikan kepada keluarga, kedatangan kami di sini dengan memberikan tali asih ini tidak ada kaitannya dengan proses hukum, sesuai arahan, sesuai perintah dari Pangdam 14 Hasanuddin usut tuntas permasalahan ini. Tidak ada yang menutup-nutupi, tidak ada yang menghalang-halangi. Kami concern, kami melaksanakan perintah, terbukti dengan respon cepat, gerak cepat kepada kami bisa mengumpulkan barang bukti, mendapatkan saksi, bahkan terduga pelaku kami sudah serahkan semuanya kepada pihak yang berwajib dalam hal ini POM untuk ditindaklanjuti sebagaimana aturan yang ada. Jadi sampai dengan saat ini untuk proses masih proses penyidikan di POM. Jadi kita ikuti saja harapan kami kepada seluruh masyarakat, kita berdoa bersama supaya permasalahan ini cepat selesai. Adapun untuk keinginan dari keluarga besar agar kasus ini bisa tertangani dengan tuntas, pelaku dapat diberikan hukuman yang setimpal, ini kita akan kawal, kita akan pantau terus supaya memang sesuai dengan aturan yang berlaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.